Seperti apa analisa Anda di pergerakan hari ini? ISG berhasil menguat kembali, masih berada di level psikologis 7.100. Tapi kira-kira apa yang patut diperhatikan pelaku pasar jelang long weekend ini, gitu ya? Apa yang bisa menjadi ekspektasi tersendiri bagi pelaku pasar? Ya, setelah kita turun kemarin 3 hari beruntun ya, Safrina, akhirnya menguat juga nih. Jadi menurut saya kita ditutup happy ending ya di pekan ini, karena kalau kita lihat di mana ISG hari ini menguat sekitar 0,63%. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pekan depan harusnya ISG harus menutup di level 7.170 hingga 7.180-an dulu, karena ada gap di situ. Jadi harus ada kenaikan, karena memang di pekan depan juga masih ada beberapa sentimen ya. Ada inflasi US, inflasi Cina, neraca dagang Cina, ekspor impor Cina juga, dan dari dalam negeri ada penjualan retail, penjualan mobil, motor, dan juga ada cadangan devisa pada hari Selasa. Jadi menurut saya harusnya sentimen-sentimen tersebut bisa mendongkrak ISG, karena kalau kita lihat sekarang kayaknya pasar Wall Street sudah mulai terombang-ambing ya. Jadi sudah kemarin semalam Dow Jones sudah mulai terkoreksi, karena kalau saya lihat sepertinya memang nanti The Fed harus kembali memangkas suku bunga pada pertengahan Juni. Oke, tapi menurut Anda apakah level 7.100-an ini secara psikologis sudah mencerminkan level support dan resisten yang ada untuk fundamental IHSG sendiri, Susi? Ya, kemarin sebenarnya waktu di level 6.990 itu sebenarnya sudah kena supportnya, support awal ya. Jadi setelah kena ke situ, mantul lagi nih sekarang. Jadi menurut Mantul saya, ya? betul mantul liti. Jadi sekarang harus ditutup di level 7.170 hingga level 7.180 dulu, karena ada gapnya di sekitaran situ. Jadi menurut saya dengan data-data ekonomi pada pekan depan, meskipun hanya 4 hari perdagangan, menurut saya harusnya bisa sedikit pullback. Entah nanti kalau udah kena gap, lanjut turun lagi tergantung dari data-data yang rilis nantinya ya. Tapi rentang-rentang penguatannya bisa sampai ke level berapa, Susi? Menurut saya paling dekat itu level 7.170 hingga level 7.200. Bisa sampai 7.200 gitu ya? Bisa selama data-data ekonomi di pekan depan menunjukkan angka yang positif. Oke. Susi, tadi kan kamu bilang IHSG ini mantul gitu ya. Dan mungkin kalau kita lihat di half 2 2025 ini banyak insentif dan regulasi-regulasi yang dikerahkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk mengindus growth yang ada di ekonomi. Karena kemarin Q1 kan di 4,87%. Ya, Dan mungkin di betul. libur panjang ini Q2 ini ada beberapa insentif, contohnya diskon tarif tol, diskon-diskon untuk yang juga berplesir dan lain-lain. Terus sisi mungkin di akhir tahun ini juga ada beberapa limpahan-limpahan hari raya yang juga diharapkan dapat menggerakkan ekonomi konsumsi. Lalu di satu sisi BI rate juga sudah diturunkan 25 basis poin ke 5,5%. Nah, ini kan semua mungkin secara transmisinya akan berpengaruh terhadap penguatan IHSG gitu ya. Nah, targetnya kira-kira penguatan IHSG sampai 8.000 gitu ya. Level-level psikologis yang selama ini belum pernah dijamah gitu. Apakah mungkin terjadi di 2025 ini, Susi? Kalau misalkan 8.000 ya sampai akhir tahun mungkin terlalu optimistis. Jadi kalau ya paling range, tapi saya yakin sekali untuk ISG itu masih bullish hingga akhir tahun, karena seperti yang disebutkan tadi, Bullishnya ada sampai ke? akhir Desember. Karena memang yang pertama banyak libur panjang. Ketika libur panjang, orang itu tingkat konsumsinya lebih tinggi karena orang jalan-jalan gitu ya, menghabiskan waktu bersama keluarga. Ditambah lagi tadi ada diskon tarif tol dari 30% hingga untuk yang transportasi 30% hingga 50% ada diskon tarif tol juga. Yang dimana kalau saya lihat justru hari ini penguatan ISG adalah orang-orang yang tadinya mau liburan harus mengeluarkan budget lebih tinggi, kan budgetnya jadi lebih rendah. Mungkin sisa budget itu dimasukkan ke pasar saham. Akhirnya hari ini makanya bisa ditutup happy ending. Tapi menurut saya untuk range yang paling optimis gitu ya, atau ya pesimis aja gitu ya hingga akhir tahun, sekarang masih level di 7.100-an. Level 7.500 hingga level 7.700 menurut saya sudah angka yang cukup baik dan bisa kemungkinan tercapai untuk di tahun 2025 selama insentif-insentif kebijakan ini memang berjalan dengan baik dan nantinya juga proses Danantara bisa cepat nih biar kita bisa melihat hasilnya agar kucuran Danantara ini bisa balik lagi ke pasar saham. Jadi menurut saya harusnya bisa menyentuh level sekitar 7.700-an. Tapi tadi kan Susi juga bilang bahwa ada ekspektasi juga besar pelaku pasar dunia bahwa akan ada pemotongan suku bunga dari Federal Reserve. Nah, apakah itu juga akan menjadi suntikan tersendiri penguatan untuk pasar keuangan di Indonesia dan juga pasar keuangan lain? Ya, kalau menurut saya untuk The Fed di bulan Juni ini menurut saya nggak akan cut rate ya. Karena memang kalau saya lihat Powell ini masih bersikeras dia untuk mempertahankan suku bunganya. Walaupun Trump ini udah ngedesek banget gitu ya, tapi menurut saya bulan Juni The Fed masih tahan suku bunga. Tapi untuk bulan September menurut saya The Fed sudah mulai mangkas suku bunga. Karena data-data yang sudah ada kita lihat ya,
Amerika kan masih defisit, pertumbuhan ekonominya juga masih rendah. Kemudian kemarin data terbaru ISM untuk PMI service-nya itu juga turun dari level 51 ke 49. Ditambah lagi juga ternyata data-data tenaga kerja terutama di sektor swasta itu mencatatkan angka yang terendah sejak Maret 2023. Jadi menurut saya harusnya The Fed sudah mulai merencanakan pemangkasan suku bunga mungkin nanti di kuartal 4 menurut saya, sekitar dekat-dekat kuartal 4 2025. Oke, menarik. Dan juga yang juga patut diperhatikan oleh para pelaku pasar adalah setelah libur beberapa hari long weekend ini, nanti per tanggal 10 sampai 13 Juni itu ada jadwal akumulasi dividen saham. Dan kurang lebih ada sekitar 30 emiten yang siap tebar dividen pekan depan. Yes. Betul ya. Nah mungkin apa yang bisa diekspektasikan dari hal ini dan bagaimana juga keseluruhan penebaran akumulasi dividen ini juga akan mempengaruhi pergerakan dari IHSG, Susi? Ya, jadi memang benarnya ada disebutkan di pekan depan itu ada sekitar 30 saham yang akan membagikan dividen. Nah, biasanya ini menimbulkan fluktuatif atau volatilitas pasar yang lebih besar. Karena ketika dividennya jumbo gitu ya, besar, ini pasti orang-orang itu akan berbondong belanja. Meskipun nanti habis ex-date terjun lagi gitu. Jadi biasanya menurut saya ini akan menjadi daya tarik pasar sendiri sih. Karena memang sekarang selain dari sisi capital gain, banyak juga orang yang memang mengharapkan dari sisi dividen juga. Dan untuk dari segi IPO nih Susi, mungkin ada beberapa upcoming IPO yang juga akan hadir di bulan Juni ini dan Ya, juga kita betul. bisa melihat bentuk-bentuk opportunity sendiri jika memang ada pelaku pasar ataupun ya mungkin saja di bisnis Indonesia yang ingin memburu cuan gitu ya dalam hal ini, walaupun lagi-lagi disclaimer on ya, investasi keputusannya ada di Anda. Cuman apa yang bisa kita ekspektasikan ini terhadap IPO-IPO yang akan ada di bulan Juni ini terhadap harga dari IHSG. Dan satu sisi juga apa yang bisa kita lihat perspektif gitu ya untuk mendulang cuan sampai akhir Juni ini, Susi? Ya, kalau kita lihat memang di Juni ini relatif IPO-nya nggak seramai seperti bulan-bulan sebelumnya ya. Tapi sudah ada satu emiten milik konglomerasi ini Ade. Tadi sudah sempat kita bahas di podcast ya. Oke. Jadi sebenarnya ada salah satu emiten milik konglomerasi Prajogo Pangestu yang diperkirakan akan melantai di akhir Juni 2025 ini. Menurut saya harusnya ini bisa mendorong juga dari kapitalis pasar. Akhirnya orang-orang yang tadinya ogah transaksi tapi ada IPO jumbo nih. Karena di mana memang dana segarnya sekitar 2,37 triliun ya. Jadi menurut saya ini salah satu IPO jumbo juga setelah UPI dan harusnya memang bisa menarik banyak perhatian investor maupun trader. Karena kalau kita berkaca nih Ade, dari beberapa emiten-emiten Prajogo Pangestu yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia itu kenaikannya luar biasa gitu ya. Kenaikannya seperti ya kita berkaca mungkin brand cuan itu kan naiknya ratusan persen, ribuan persen gitu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan nih bahwa yang IPO CDI nanti disclaimer on ya, ini bisa mencatatkan kenaikan harga saham yang nggak jauh beda dari brand dan juga cuan. Baik, sekarang rupiah saat ini berada di level psikologis 16.200-an gitu ya. Bagaimana analisa Anda terhadap kekuatan dari rupiah? Di satu sisi kita tahu juga sebenarnya kan di DXY itu lagi turun ya, Susi ya. Tapi kok sepertinya rupiah belum berada di level-level yang diharapkan gitu. Masih berada di level 16.200-an ke atas. Bagaimana analisa Anda? Menurut saya sih level ini harusnya sudah cukup baik ya. Karena kita sempat menyentuh level yang cukup tinggi, akhirnya balik lagi ke level 16.200. Menurut saya angka ini sudah cukup bagus gitu ya. Karena mengingat sekarang tuh sudah banyak negara melakukan dedolarisasi nih. Jadi kemarin sudah ada sekitar 44 negara yang sudah berunding mengagendakan bahwa akan melakukan dedolarisasi yang dimana diprakarsai oleh Bridge sendiri. Yang dimana juga kalau kita lihat beberapa uni ekonomi Euro Asia sudah 97% itu, sekitar 93%-an sudah menggunakan mata uang nasionalnya dan hanya 7% saja menggunakan dolar Amerika Serikat. Jadi sini kita sudah bisa melihat nih, dedolarisasi ini sudah makin nyata. Jadi sekarang dolar ini sudah mulai banyak yang meninggalkan, akhirnya sudah menggunakan mata uang masing-masing nasional. Ditambah lagi data-data ekonomi yang saya sebutkan tadi, di sektor swasta data tenaga kerjanya turun dari hingga terburuk sejak Maret 2023, ditambah lagi juga PMI dari service-nya juga turun dari 51 akhirnya terkonstruksi di level 49. Jadi menurut saya data-data ekonomi yang lemah, dedolarisasi yang memang itu adalah menjadi penopang atau pendorong dari kejatuhan DXY ya. Tapi harapannya ya memang ini bisa menjadi kabar baik untuk rupiah. Ya mungkin menurut saya sih di tahun ini nggak menutup kemungkinan ya bisa balik level di 16.000. Saya juga pengen tahu sebenarnya tanggapan dari Susi ketika rupiah itu menyentuh level 16.300, 16.200, mungkin itu asumsinya di kuartal kedua dan half 2 2025 ini gitu ya. Seberapa besar kira-kira tekanan nilai tukar ini juga berdampak terhadap kinerja emiten serta sektor konsumsi, terus sektor perbankan.
Mengingat juga kita ketahui banyak emiten-emiten yang mengandalkan impor bahan baku dan juga pembiayaan valuta asing. Itu ngaruhnya seperti apa, Susi? Ya tentu ngaruhnya besar sekali ya. Paling contoh kita sudah melihat laporan kinerja keuangan pada kuartal 1. Karena kan waktu di akhir tahun hingga di awal tahun ini kan kemarin rupiah tuh sempat melemahnya luar biasa ya. Akhirnya perusahaan-perusahaan yang memang melakukan impor itu kan dirugikan sangat besar, tapi yang melakukan ekspor diuntungkan sangat besar. Itu sudah kelihatan dari hasil kinerja keuangan. Tapi menurut saya dengan stabilitas rupiah yang saat ini yang sudah dilakukan BI juga, kemudian rupiahnya menurut saya sudah stabil, bahkan bisa lebih turun lagi ke level 16.100. Harusnya ini beberapa sektor bisa diuntungkan, terutama untuk sektor-sektor yang memang banyak melakukan impor. Jadi menurut saya harusnya ini juga bisa meningkatkan daya konsumsi ya. Jadi orang yang mau ekspansi menggunakan transaksi dolar ataupun rupiah ini bisa diuntungkan dengan adanya penurunan dari rupiah sendiri. Rupiah. Tapi kalau dari Anda sendiri dengan hari kemarin sudah diturunkan suku bunga 25 basis poin menjadi 5,5%, Anda menilai seperti apa nih Susi untuk rupiah sendiri, efektivitas dari intervensi BI untuk menjaga stabilitas rupiah dibandingkan negara lain yang ada? Karena kan kita ketahui juga ada beberapa negara yang justru menguatnya cukup signifikan gitu ya dengan DXY yang lagi rendah. Nah kalau rupiah sendiri berada di level 16.200, walaupun tadi kalau Susi bilang masih cukup oke. Tapi bagaimana strategi intervensi dari BI yang Anda lihat? Ya, BI kan sebenarnya udah banyak melakukan intervensi ya, terutama kita bisa melihatlah dari cadangan devisa kita ya, yang sempat tergerus juga memang untuk stabilitas rupiah. Jadi salah satunya menurut saya itu sudah terpampang nyata hasilnya saat ini, ditambah terpampang juga nyata. benar Ya, sekali baik. terpampang nyata. Dan kemudian ditambah lagi sekarang kan juga pemerintahan baru sudah menerapkan kebijakan-kebijakan yang dimana untuk meningkatkan ekspansi dari perusahaan, juga menguntungkan perusahaan dan juga menguntungkan masyarakat. Tentu saja kalau ekonomi kita tumbuh baik, ya rupiah kita juga tumbuh kita baik. Kita harapkan itu yang terjadi di half 2 2022 ini ya, dengan regulasi yang sudah dikerahkan dan pro growth gitu ya. Untuk ekonomi dari sektor moneter, fiskal dan juga real.